I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini saya Irwan dari SMK Negeri Sukasari akan mengadakan pra-observasi kepada Ibu Zahira selaku guru BPBK di SMK Negeri Sukasari ya. Nanti akan dilanjutkan ke observasi kelas dan pasca observasi. Nah, ini di dalam observasi ini, pra-observasi ini, tujuan pembelajaran Ibu itu seperti apa nih untuk anak-anak khususnya di pengembangan di BPBK? Tujuannya itu berarti apa masalah saya gitu Pak? Iya, masalahnya. Jadi tujuannya itu saya ingin merubah image BK menjadi layanan yang diperuntukkan untuk semua siswa, bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja gitu. Jadi ingin merubah image dari polisi sekolah menjadi sahabat siswa seperti itu. Oh iya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini di BPBK itu yaitu merubah ya tadi, merubah sudut pandang, cara pandang siswa terhadap BPBK. Nanti di dalam mungkin ada masuk ya sesi masuk ke kelas Ibu misalkan untuk sosialisasi dan lain-lain. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai di dalam pembelajaran BPBK itu apa saja kira-kira? Areanya itu karena memang tujuannya adalah untuk mengembangkan mengembangkan siswa itu secara optimal, itu dari segi pribadinya, dari segi sosial, dari segi akademik dan karir. Maka saya ingin layanan itu memang diperuntukkan untuk semua siswa dengan menyangkut bidang-bidang yang 4 tadi. Apa saja tadi bidangnya? Bidangnya ada akademik, ada karir, ada pribadi dan sosial. Jadi bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Jadi 4 area tadi yang akan dikembangkan tadi. Ya. Dengan strategi apa saja nih yang akan dilakukan strategi baru? Mungkin untuk strategi saya ingin mencoba dulu untuk tentu saja masuk ke kelas ya, minta jam kosong seperti itu kalau memang tidak ada jadwalnya. Saya ingin mensosialisasikan apa itu peran BK dan fungsi BK di sekolah yang sebenarnya. Fungsi BK dan peran BK. Kemudian mungkin saya juga terpikir untuk mempererat kedekatan saya dengan anak. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan secara informal di luar kelas ya. Jadi 2 ya strateginya itu. Yang pertama berarti dalam observasi kelas masuk ke dalam kelas memberikan sosialisasi fungsi BPBK tadi. Yang kedua pendekatan emosional siswa ya. Pendekatan emosional berupa tentunya supaya mendekatkan diri ya, tidak ada gap ya. Kalau mungkin kalau di kelas kan orangnya banyak tuh, jadi mungkin tidak tergerus semua. Jadi saya mungkin bisa memanfaatkan waktu-waktu di luar kelas. Oh iya, baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan dalam nanti ketika melakukan observasi itu apa yang menjadi tujuan, kemudian area pengembangan dan strategi yang dipersiapkan itu bisa berjalan dengan baik ya, dan tercapai ya tujuannya. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, terima kasih juga. Nanti berarti siap-siap untuk observasi kelas ya. Direncanakan itu setelah Lebaran ya. Iya mungkin ketika semua anak sudah masuk. Sudah masuk ya, karena sekarang sedang pesantren, kegiatan pesantren kilat ya. Paling nanti kita akan melaksanakan observasi di kelas ya. Nanti hari ini kita bisa melaksanakan setelah pra-coaching ya. Terima kasih mengenai apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Zahira selaku guru BPBK ya Pak ya di SMK Negeri Sukasari. Kemarin Ibu Zahira itu ada permasalahan mengenai bimbingan siswa ya, bimbingan murid gitu. Mungkin bisa diulangi Bu kemarin seperti apa? Nah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Irwan yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluhan masalah yang saya hadapi. Jadi intinya masalah yang saya hadapi itu adalah ketika siswa
tidak lagi bukan tidak lagi belum menganggap BK itu sebagai penolong gitu. Jadi mereka masih memandang BK sebagai polisi sekolah. Jadi pada akhirnya mereka tidak secara sukarela untuk datang ke BK. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi artinya ada keengganan ya, ada keengganan. Jadi merasa bahwa perasaan murid itu, oh ini polisi sekolah nih, ada guru BPBK ini yang selalu A, B, dan C ya. Betul ya. Nah kalau begitu untuk menuju ke sana ya, biar murid-murid itu tidak takut ke BPBK, apa langkah-langkah yang udah Ibu lakukan? Mungkin seperti yang sudah waktu itu ya pernah dibahas juga mungkin ya Pak. Beberapa hal yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu mungkin saya akan mendekati siswa secara personal gitu di luar jam pelajaran tentunya. Dan saya juga mau mencoba untuk seperti mendekati semua siswa. Jadi bukan hanya siswa yang aktif saja atau bukan hanya siswa yang dalam tanda kutip bermasalah, tapi saya juga akan mencoba untuk mendekati siswa-siswa yang di kelasnya tuh tidak banyak bicara seperti itu. Jadi seakan bahwa BK itu merangkul semua. Itu yang pertama mungkin ya Pak. Kemudian yang keduanya ada buka sosialisasi ya memberikan penjelasan setiap saya masuk kelas gitu. Apa sih tugas dan fungsi guru BK yang sebenarnya gitu. Jadi lebih disosialisasikan kembali ya Bu ya. Lebih disosialisasikan kembali. Berarti selama ini tuh mungkin ya banyak murid-murid itu yang belum mengetahui secara real 100% bagaimana tugas dari fungsi BPBK itu seperti itu ya Bu. Kalau selama ini murid-murid ya Bu ya, yang Ibu tangani kan, Ibu menangani murid-murid sekitar berapa murid Bu sekarang? Saya itu sekitar 115. 115 murid ya. Kalau rencana tadi tindakan kedepannya tadi itu Ibu mau mensosialisasikan kembali ya. Selain itu gimana lagi Bu untuk mengatasi hal yang tadi itu? Selain itu kira-kira ada rencana yang lain misalkan yang dekat-dekat ini akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mulai mencoba ketika ada karena saya kalau ke kelas itu hanya diberikan dalam 1 minggu itu 1 jam dan bagi saya itu masih belum cukup ya untuk mendekati anak. Jadi mungkin untuk sekarang saya akan mencoba mengundang beberapa dengan jadwal tersendiri gitu. Boleh di sana boleh. Iya. Oke. Jadi akan mengundang karena selama ini jamnya kurang ya. Saya merasa belum bisa mengobservasi seluruhnya lah. Belum optimal belum optimal di dalam mengobservasi secara keseluruhan ya Bu ya. Oke ya. Kalau pernah konsultasi nggak ngobrol dengan kurikulum gitu? Gimana biar jamnya ditambah atau gimana? Sejauh ini masih belum sih, saya masih kayak menerima saya kebagian seperti 1 jam belum gitu. Saya jadi masih belum mengkonsultasikan soal jam ini. Mungkin kedepannya ada rencana atau bisa atau mungkin gimana? Ya setelah barusan Bapak bicara seperti itu mungkin saya jadi dikasih ide lah gitu ya untuk ngobrol dengan kurikulum untuk menambah mungkin ya jam masuk kelasnya seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga apa yang Ibu harapkan ya, murid-murid bisa dengan sukarela ya datang. Tadi Ibu telah menemukan solusinya ya, telah menguatkan bahwa Ibu akan melakukan sosialisasi. Kemudian yang kedua akan berkonsultasi juga ya dengan kurikulum untuk kalau bisa menambahkan jamnya ya, tidak hanya 1 jam. Kemudian pendekatan juga tadi secara personal ya. Personal itu yang lebih penting kayaknya Bu. Iya betul. Pendekatan warung kopi Bu. Jadi mendekatinya di warung-warung gitu. Iya, sambil ngobrol santai kan. Kalau anak-anak itu gimana kan? Beda ya situasinya. Betul. Kalau formal dengan jadi kayak masih ada kesenjangan ya kalau misalkan di kelas mereka masih kayak segan gitu untuk bertanya, tapi mungkin ketika saya sendiri
Iya. mendekatinya di kayak warung, di tempat jajan kayak gitu tuh. Ikatan emosionalnya ada kali ya Pak? Betul, ikatan emosionalnya memang ada Iya. gitu. Pernah nggak mau melakukan hal demikian sebelumnya? Sebelumnya mungkin jarang ya. Jarang ya. Iya. Nah tapi kedepannya bisa dilakukan Nah, kayak bisa. Ya, setelah obrolan ini, jadi saya untuk mungkin bisa dijadwalkan gitu, berapa kali, misalkan dalam seminggu itu, seperti itu. Atau misalkan ketika saya melihat kerumunan siswa yang sedang mengobrol, saya bisa ikutan di sana seperti itu. Kalau dulu mungkin masih jarang sekali. Dulu masih jarang sekali ya. Jadi mudah-mudahan ya tadi apa yang disampaikan itu bahwa murid-murid goalnya itu ya atau tujuannya itu bisa konsultasi dengan BPBK itu tanpa adanya paksaan gitu ya, tanpa ada paksaan karena fungsi BPBK itu yang tadi Ibu sebutkan ya, tidak sekedar hanya sebagai polisi sekolah kan ya. Tidak hanya menangani siswa yang bermasalah saja seperti itu, tapi juga menangani semua siswa. Berkaitan karir juga Bu? Betul, karir juga, pribadi juga, sosial dan akademik. Dan akademik ya. Iya, terima kasih Bu ya, tadi sudah saya simpulkan. Bapak itu barangkali percakapan kami ya, saya selaku coach dan Bu Zahira selaku coaching. Tadi Bu Zahira sudah bisa menyimpulkan sendiri ya Pak, sudah bisa menyimpulkan sendiri apa yang beliau alami permasalahannya tadi, bahwa ini mengenai keengganan siswa untuk datang ke BK secara sukarela begitu Pak. Jadi beliau menyampaikan untuk satu yaitu pendekatan secara personal, kedua melakukan sosialisasi kembali, ketiga adalah diskusi dengan kurikulum untuk kalau bisa ditambahkan jamnya tidak hanya 1 jam untuk masuk ke dalam kelas. Begitu Pak mungkin Pak. Oke, siap Pak Irwan. Iya, ini berarti pasca ini ya Pak Irwan ya? Iya betul Pak. Pasca observasi ya? Pasca observasi betul. Iya, oh iya. Iya, ya alhamdulillah sih barusan sudah terlihat apa namanya ya Pak Irwan sudah melaksanakan teknik coachnya dengan cukup baik ya. Bu Zahira juga, Ibu Zahira itu sebagai guru bimbingan konseling ya Bu ya. Betul. Ya, jadi intinya dari ini kan untuk menginikan apa tadi dari sosio emosionalnya gitu ya. Terus barangkali dari metode ataupun pendekatan ataupun strategi pembelajaran yang akan dikembangkan ya. Iya betul. Kalau tadi Bu Zahira itu ingin mengembangkan dari sisi yang mananya ya? Dari sosio emosionalnya ya kalau nggak salah. Iya, pendekatan secara. Iya. Kemudian memang inti daripada ini tadi selain dari apa namanya sosio emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, Iya. ini juga mengenai strategi ataupun pendekatan gitu kan yang akan dilaksanakan di kelas, juga mengenai refleksi. Jadi iya, ya paling untuk selanjutnya membuat rencana pengembangan ya Pak Irwan. Betul Pak, ya. Jadi membuat rencana pengembangan ya Pak ya. Iya. Ya siap Pak. Jadi ketika setelah dikembangkan ini bisa kita mengetahui ya Pak ya, satu demi satu ketercapaiannya. Iya, ketercapaiannya. Betul. Iya. Ketercapaiannya, terus nanti untuk menginikan itunya apa ya namanya, siapa aja yang akan dilibatkan seperti itu. Iya betul Pak. Iya. Oke Pak, mungkin ya sepertinya. Iya, terima kasih Pak ya. Ya begitu Pak Irwan, cukup ya. Cukup Pak ya. Ya, Bu Zahira sukses ya sama Pak Irwan. Ya mudah-mudahan Pak sama-sama sukses Pak. Diberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan dalam segala aktivitas. Amin. Untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa itu Pak. Ya amin Pak Irwan. Terima kasih. Ini gitu aja Pak ya. Terima kasih ya Pak. Ya, mangga Pak Irwan. Ya, di Zoom dan ini ya hybrid ya. Kita bisa tidak terbatas dengan ruang dan waktu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Izin ditutup ya Pak ya. Ya, mangga Pak Irwan, mangga. Terima kasih Pak. Nah, terus Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Kantor ya. Ya. Oh ya, ditutup oke berarti. Amin, amin. Ya, ya, amin Pak Irwan. Kasih. Ya, mangga Pak Irwan. Ya, sama-sama. Ah, Iya, siap. Waalaikumsalam. Ya, mangga Pak Irwan, mangga.